Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Niken Hersapita dengan NIM 2305097418 kelas D. Pertanyaan pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan berikan contoh implementasinya. Pandangan hidup dalam bahasa asing disebut dengan way of life, yang berarti suatu pedoman dalam hidup. Secara konseptual, pandangan hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila telah diperkuat dari hasil penelitian Nota Nogoro yang menyatakan bahwa Pancasila memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Ini berarti kebenaran Pancasila tidak diragukan lagi. Bahkan, masyarakat dunia juga mengakui akan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Dalam penyampaiannya, Insinyur Soekarno menegaskan bahwa dalam penciptaannya Pancasila digali dari adat istiadat dan budaya masyarakat yang hidup di Indonesia. Ini berarti Pancasila sebagai budaya yang di dalamnya mengandung nilai-nilai baik serta sudah menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari. Namun, nilai-nilai Pancasila masih harus dijabarkan secara lebih operasional agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa disebut dengan P4. Terjadi pada Orde Baru memuat 36 butir dan pada tahun 2003 melalui ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 dikembangkan menjadi 45 butir. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Pertanyaan kedua. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Ada beberapa penyebab diantaranya, yaitu 1. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia belum bersatu seperti saat ini.
Masyarakat masih terpecah belah. Perjuangan yang dilakukan pada masa itu dilandaskan untuk membebaskan daerah masing-masing dari penjajahan. Berikut alasan mengapa penjajahan Belanda selama masa penjajahan Belanda masih bersifat kedaerahan. 1. Keragaman etnis dan kultural. 2. Sistem pemerintahan bersifat lokal dan dengan kebijakan otonomi tertentu. 3. Persaingan antar pemimpin lokal. 4. Keterbatasan komunikasi. 5. Ketidaksetaraan sumber daya. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak dan adanya interferensi pihak ketiga seperti Inggris, Prancis. Menunggu penjelasan alasan pertama, perjuangan yang mementingkan daerah sendiri menyebabkan tidak serentaknya perlawanan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Karena tidak bersatu, secara jumlah dan stabilitas rakyat sangat kurang. Ditambah kurangnya teknologi dan pendidikan. Perjuangan yang terpisah-pisah inilah yang membuat Belanda dengan mudah membaca strategi yang akhirnya bisa mengalahkan rakyat Indonesia. 3. Masih terjadi pertempuran. Saat perlawanan melawan Belanda, perlawanan masih mengandalkan pemimpin. Artinya, jika pemimpin perlawanan gugur, ditangkap atau meninggal, biasanya yang lainnya akan kacau atau bahkan mundur. Dengan begitu, perlawanan tidak bisa dilanjutkan. Yang berarti, bangsa penjajah dapat mengalahkan rakyat Indonesia dengan mudah. 4. Kalah dalam persenjataan. Belanda memiliki keunggulan militer yang signifikan dengan senjata modern dan pelatihan militer yang baik. Mereka juga memiliki kendali atas akses ke persenjataan yang lebih canggih, seperti meriam dan kapal perang yang membuat perlawanan fisik lebih sulit. Dan pada saat itu, rakyat Indonesia hanya memanfaatkan senjata tradisional buatan tangan seperti bambu runcing, keris, belati, golok, sumpit, dan rencong. Nah, Belanda menerapkan politik adu domba. Politik adu domba atau divide et impera adalah salah satu strategi Belanda untuk menguasai Indonesia. Contohnya, munculnya isu separatis dan menghasut bahwa warga Palembang tidak suka dipimpin orang Jawa, Sumatera Utara atau Sumatera Tengah. Dampak politik adu domba di Indonesia menyebabkan timbulnya perpecahan, rasa pemusuhan antar kelompok, dan makin sulitnya mencapai persatuan. Nah, itulah faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Nah, adanya pembentukan benteng dan fortifikasi. Belanda membangun benteng-benteng di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuat sulit untuk menyerang atau merebut kendali wilayah-wilayah di Indonesia tersebut. Pertanyaan 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Isi dari Piagam Jakarta yang menjadi perdebatan sidang oleh golongan nasionalis dan agamis adalah perubahan pada sila pertama dengan bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum adanya perubahan, dalam perdebatannya, golongan agamis oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi berpendapat bahwasannya ingin mendirikan negara berdasarkan Islam. Pendapat disanggah oleh golongan nasionalis. Mereka berpendapat bahwa isi dari Piagam Jakarta tersebut kurang dapat menjadi cerminan dari keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Dan pada sidang kedua BPUPKI di tanggal 14 dan 15 Juli 1945, Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Sanusi mencabut kembali usulan tersebut.
Lalu, perubahan sila pertama itu kemudian diubah melalui sidang BPU DKI pada tanggal 18 Agustus 1945 demi kepentingan bangsa yang memiliki berbagai suku dan agama berbeda. Pertanyaan keempat, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. 1. Norma. Proses terbentuknya norma dalam masyarakat yaitu dari interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, si A dan si B melakukan interaksi dan terjadi ketidakserasian pendapat yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Maka, untuk menghindari berbagai masalah, dibentuklah sebuah aturan yang disebut dengan norma. Kedua, nilai. Proses terbentuknya nilai melalui proses sosialisasi. Suatu nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu yang membentuk kerangka kerja etika dan perilaku dalam masyarakat. Contohnya, menjadi relawan. 3. Moral. Proses terbentuknya moral merujuk pada nilai yang dianggap individu dan masyarakat itu sebagai suatu nilai yang baik atau patut untuk dilakukan. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Pertanyaan kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Kita sebagai anak Indonesia seharusnya menanamkan cinta dan memposisikan ideologi Pancasila ke dalam diri kita sebagai peran utama, prinsip serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan tindakan ke masyarakat seperti 1. Memperkuat mental bangsa yang berlandaskan Pancasila. Caranya dengan memberikan wawasan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dan menumpas gerakan separatis, serta menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. 2. Menanamkan wawasan kebangsaan Pancasila. Wawasan mengenai Pancasila harus disebarkan, didorong, dan diterapkan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak akan terpengaruh oleh pemikiran bangsa lain yang ideologinya berbeda dengan bangsa Indonesia, dan lain-lain. I should fuck her in the Benz.